Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atuni Salia dan saya Fatimah Zahra. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil karya kami yang berbentuk paper dengan judul Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Mesir beserta dampaknya bagi Indonesia untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi dari Ibu Sulastri. Hubungan Indonesia dengan Mesir adalah hubungan bilateral luar negeri antara Republik Arab Mesir dan Republik Indonesia. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 1945. Indonesia memiliki sebuah kedutaan besar di Kairo dan Mesir memiliki sebuah kedutaan besar di Jakarta. Negara Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang mematen dari Gurun Sahara, Afrika selama 3.000 tahun. Mesir dipimpin oleh Fir'aun dari dinasti yang jumlahnya 30 dinasti, yang jumlah 140 Fir'aun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Sedangkan Indonesia disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Kerjasama Indonesia dengan Mesir. Terkait kerjasama investasi, Desra menyampaikan bahwa Mesir yang sedang menjalankan berbagai proyek pembangunan infrastruktur guna merealisasikan visi 2030 merupakan target potensial bagi outbound investment Indonesia di bidang konstruksi dan transportasi. Mesir merupakan mitra ekspor terbesar ke-26 bagi Indonesia. Pada tahun 2018, total nilai perdagangan Republik Indonesia dengan Mesir mencapai 1,10 miliar dengan surplus sebesar 893.808 bagi Indonesia. Warga negara Indonesia di Mesir berjumlah 7.991 orang, di mana 6.229 diantaranya adalah mahasiswa dan 463 pekerja sektor informal. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mar'atuni Salia. Dampak bagi Indonesia Mesir. Dampak ekonomi dari kebijakan politik Mesir terasa di seluruh dunia. Sementara para investor yang risau menyebabkan harga saham anjlok dan penawaran minyak naik. Pasar saham dan bank-bank Mesir tutup untuk hari kedua. Sejauh ini kerusuhan tidak mempengaruhi turis yang merupakan rute utama untuk minyak dan barang-barang lain ke seluruh dunia. Berikut dampak negatif perdagangan internasional. 1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masukan barang impor yang dijual lebih murah. Dalam negeri mengalami kerugian besar. 2. Munculnya ketergantungan dengan negara maju. 3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. 4. Bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengaruh dalam negeri. Dampak positif perdagangan internasional. Timbulnya spesialisasi produksi. Dalam hal ini, setiap negara dapat memproduksi barang-barang yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki negara, baik berhubungan dengan iklim kekayaan, kemampuan, atau keahlian yang dimilikinya. Dengan spesialisasi tersebut akan mampu menghasilkan jumlah produksi yang lebih besar dan biayanya lebih murah, sehingga harganya pun lebih cepat rendah. Baik, kami di sini akan membuka sisi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Saya, Pak. Apa dampak positif dan negatif dari negara Indonesia ke Mesir? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Jelaskan hubungan Indonesia dengan Mesir. Saya, Pak, apa dampak positif dan negatif dari negara Indonesia dan Mesir? Baik, kami di sini minta waktunya 2 menit untuk mencari kunci jawaban. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak negatif internasional yaitu barang-barang produksi dalam negeri
terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Dampak positif yaitu timbulnya spesialisasi produksi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Impor pertama Indonesia dari Mesir adalah kalsium dan aluminium fosfat, kapur alami dan kapur fosfat, kurma, buah ara, nanas, mangga, alpukat, jambu biji, dan masih banyak yang lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ekspor utama Indonesia ke Mesir adalah kelapa sawit, turunannya bar, karet, benang filamen, kopi lemari, benang, kertas, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hubungan Indonesia dengan Mesir adalah hubungan bilateral luar negeri antara Republik Indonesia dengan Arab. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 1945. Indonesia memiliki sebuah kedutaan besar di Kairo dan Mesir memiliki sebuah kedutaan besar di Jakarta. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.